Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari di Rema Meja Sabda Senin 8 Juni 2020. Senang sekali berjumpa kembali kita. Saya berharap kita semua menyambut hari baru ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Sembari kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang sedang terpapar positif virus corona, semoga mereka pulih kembali, mengalami kesembuhan kembali. Sedangkan yang sudah meninggal, semoga mereka diperkenankan Allah Bapa untuk menikmati kebahagiaan kekal di surga. Hari ini saya mau mengajak kita untuk bermenung bersama, sembari mengasah kesetiaan iman kita, karena dengan demikian berarti kita memilih jalan bahagia tawaran Yesus. Meja sabda kita hari ini mengajak kita untuk pergi meneladani Elia, sang nabi yang muncul dari Tisbe, dan ia hadir untuk mengoreksi bangsa Israel yang kala itu bersama para pemimpinnya jatuh dalam kebobrokan moral, meninggalkan janji kesetiaan kepada Yahweh dan berdosa di hadapan Yahweh dengan menyembah berhala. Kisah ini akan berlanjut di hari-hari berikut ini. Tapi hari ini kita bersamanya melihat bagaimana kesetiaan Elia di hadapan Yahweh. Ia berusaha untuk melawan arus, laksana ikan berenang melawan arus. Meskipun demikian, ia tak terhanyut oleh arus. Nama Elia sendiri berarti Tuhan adalah Allahku. Makna ini benar-benar seiring dan sejalan dengan hidup Elia yang penuh kesetiaan kepada Allah. Kitab suci menyatakan bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita. Hanya ia bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, dan karena itu Allah mendengarkan doanya, termasuk ketika kekeringan harus melanda bangsa Israel, sehingga tidak turun hujan dan bangsa itu mengalami kekeringan dan kelaparan. Pada saat yang sama, Elia tetap mempertahankan iman, hidup dalam kebenaran dan setia melayani Yahweh, tidak berkompromi dengan kebobrokan moralitas bangsanya, tetapi ia hidup sebagai hamba yang setia bagi Tuhannya. Ini bukan pilihan konyol dan bodoh, tetapi ini pilihan yang sangat tepat. Karena itu maka dalam kisah-kisah selanjutnya kita akan melihat bahwa Elia tidak kekurangan apapun, termasuk mereka yang kepadanya Elia diutus. Injil hari ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudari. Membaca Injil hari ini saya ingat kembali pengalaman bersama atau membaca sebuah buku terkait dengan ungkapan Mahatma Gandhi, Bapak bangsa India itu. Ia mengatakan bahwa kalau semua orang Kristen hidup seperti yang dikotbahkan oleh Yesus di bukit terkait dengan sabda bahagia, saya akan meninggalkan Hinduisme dan saya akan menjadi seorang Kristen. Sayangnya, sebagian orang Kristen tidak menghidupi cara hidup yang ditawarkan atau jalan bahagia yang ditawarkan Yesus. Karena itu, biarlah saya tetap menjadi orang Hindu, tetapi coba berusaha untuk meneladani, menghidupi apa yang dihidupi dan ditawarkan oleh Yesus. Sabda bahagia hari ini mengajak kita untuk berangkat dari kemiskinan roh, miskin di hadapan Allah. Karena dengan miskin di hadapan Allah, maka akan melandasi semua kebajikan yang lain, jalan-jalan bahagia yang lain. Hanya dengan merasa miskin, kecil, sederhana, tak punya apa-apa di hadapan Allah, pada saat yang sama memampukan kita untuk membangun relasi kemiskinan itu bersama Yahweh Allah di dalam
kemiskinan kita bersama sesama. Kalau tidak, kita tidak akan pernah merasa miskin dan kita tidak akan mengerti kemiskinan yang dialami oleh saudara-saudari kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, kesadaran akan betapa miskinnya kita di hadapan Allah menjadi titik tolak proses pemuridan kita untuk semakin dekat dengan Dia dan semakin mirip dengan Dia, termasuk sifat-sifat Allah yang lemah lembut, bukan kasar keras, lapar dan haus akan kebenaran, bukan kecemaran, murah hati dan bukan kikir atau tamak, berhati murni, juru damai, dan itulah jalan bahagia yang penuh tuntutan. Karena itu, maka pertanyaan reflektif bagi kita, sejauh mana kita mau menghidupi jalan bahagia yang ditawarkan Yesus ini? Atau beranikah kita memilih jalan semua ini sebagai akar kebahagiaan kita? Kita renungkan. Allah menolong kita. Amin.